Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua yang berada di rumah hari ini. Semoga kalian selalu sehat. Selamat pagi juga bagi bapak, ibu, orang tua, wali murid yang mungkin sekarang sedang mendampingi putra putrinya mengikuti kegiatan MPLS pada pagi hari ini. Baik, untuk sesi kedua untuk hari ini kita akan mendapatkan materi ini judulnya ini tentang COVID ya, COVID-19. Seperti kita pahami bersama, kita ketahui bersama bahwa negara kita sekarang ini masih dalam kondisi pandemi, sehingga pembelajaran pun harus terpaksa dilakukan dengan jarak jauh ya. Baik, supaya mempercepat waktunya ya, langsung saja saya akan serahkan kepada ibu-ibu dari Puskesmas Sobo ya Bu ya. Nanti akan memperkenalkan dirinya masing-masing ya, supaya lebih cepat. Baik, itu aja pengantar dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada Ibu, monggo silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua siswa baru yang tahun ini generasi emas ya, yang masuk SMP 1. Kami dari Puskesmas Sobo, perkenalkan saya Enda Ratna. Saya bagian promosi kesehatan Puskesmas Sobo. Rekan saya Bu Reni, siswa koordinator UTS Puskesmas Sobo. Pada hari ini kami akan menyampaikan beberapa materi. Mungkin ada yang sudah tahu ya, sudah lihat di medsos, tapi kita yang ada di wilayah Puskesmas Sobo lebih menekankan pada bagaimana peran remaja di masa pandemi COVID-19 ini. Beberapa medsos juga sudah pernah membahas tentang apa itu COVID, pencegahannya, gimana kita menyikapi sebagai remaja. Yang di SMP ini kan tentunya semua sudah masuk masa remaja ya. Yang kami tekankan yang pertama, karena sudah era medsos ya, semuanya pakai medsos. Yang pertama, untuk remaja harus memerangi disinformasi hoax ya, menyebarkan informasi yang valid. Bagi remaja harus tahu ini mana berita yang benar, berita yang tidak benar. Terus memberikan edukasi pola hidup sehat pada keluarga, teman, lingkungan sekitarnya, itu juga salah satu peran remaja. Yang kami prioritaskan pada hari ini, informasi terkait tentang COVID-19, pencegahan COVID-19, dan kebiasaan hidup sehat. Itu penting sekali, apalagi di masa pandemi seperti saat ini. Poin-poin yang akan kami tekankan. Yang pertama, menerapkan kebiasaan cuci tangan dengan pakai sabun, makan makanan bergizi seimbang setiap harinya, minum air putih minimal 8 gelas sehari, melaksanakan olahraga. Jadi meskipun semuanya ada di rumah, tetap olahraga. Jadi nggak terbahan terus dalam tempat di kamar ya. Terus mendapatkan sinar matahari 15 menit sehari, mandi minimal 2 kali sehari, istirahat cukup, dan tetap berpikir yang positif. Sambil nanti buka slide berikutnya ya. Yang pertama ini tentang COVID-19. Semuanya sudah sering ya terpapar informasi dari medsos, mungkin dari leaflet, dari pengalaman pengumuman. COVID-19 itu penyakit yang sangat menular, disebabkan oleh salah satu jenis virus corona baru. Virus ini memang mirip satu keluarga dengan SARS. Hampir mirip dengan influenza. Beberapa gejalanya ini batuk pilek, demam, sakit tenggorokan, letih lesu, gangguan pernapasan. Tapi adik semua jangan bilang kalau batuk pilek itu langsung COVID, bukan seperti itu ya. Jadi perlu pemeriksaan lebih lanjut. Jadi kita juga perlu berhati-hati dengan tanda-tanda seperti ini. Nah itu ya. Proses penularannya salah satunya droplet.
jelas ya ini berat. Jadi tadi kita sudah misalnya mic ini ya, kita dari dipegang siapa, tapi kita sudah sebelum pegang makanan atau yang lainnya kita harus cuci tangan. Nah ini kontak erat. Kita sekarang sudah tidak membiasakan cium tangan, jabat tangan, itu sudah tidak dibiasakan di masa pandemi seperti ini. Menyentuh benda-benda yang terkontaminasi. Nah itu salah satu ya proses penularannya. Cara pencegahan. Nanti kita bisa lihat di slide ya, mungkin bisa di ini. Besar. Bisa. Pencegahan ini penting ya, sangat penting. Dimatikan juga kan? Pencegahan ini Oke, yang coba paling itu. utama. Oke, ini aja. Pencegahan yang paling utama dan sudah semuanya tahu, yang paling utama yang pertama mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir 20 detik, minimal kita 20 detik ya itu. Terus menutup mulut, hidung dan masker. Menutup mulut dan hidung dengan masker. Jadi kita sudah harus terbiasa sekarang itu pakai masker kemana-mana. Adik juga harus mengingatkan misalnya keluarga, ayahnya, ibunya, adiknya mau keluar rumah wajib pakai masker. Kita sebagai remaja harus mengingatkan. Jadi kebutuhan utama masker sekarang ya. Membersihkan tangan dengan cairan hand sanitizer yang berbasis alkohol. Itu juga salah satu pencegahan. Pencegahan yang lain, hindari berada dalam kerumunan. Nah, saat ini juga dari semuanya kan juga mengikuti pembelajaran secara daring. Nah, ini untuk menghindari kerumunan juga. Ini memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Nah, hindari berkumpul ke tempat-tempat umum. Jadi seperti itu. Makanya Bapak Ibu guru, pemerintah membuat kebijakan kita tetap belajar dari rumah. Selanjutnya memasak dan memanaskan makanan secara menyeluruh. Dari bersentuhan dengan binatang yang secara langsung. Karena kita tahu sebelumnya kan berasal dari makanan yang tidak sehat, akhirnya menyebar menjadi penyakit dengan COVID-19 ya. Menghindari memegang barang yang sering dipegang, misalnya pegang pintu ya boleh pegang, tapi kita harus segera cuci tangan. Pegang pintu, tangga, itu ya. Bersentuhan dengan orang lain, itu juga sangat dihindari. Selanjutnya cara mencuci tangan yang benar. Nah ini bisa dipraktekkan cara cuci tangannya ya, dari membasahi dengan air, terus ambil sabun harus ya, karena cuci tangan dengan sabun kumannya ini akan mati. Tapi kalau cuci tangan aja tanpa pakai sabun, tetap aja kumannya masih ada. Jadi tetap cuci tangan pakai sabun. Ada beberapa tahap ini ya. Gosok kedua telapak tangan dan punggung tangan ya. Nah ini di sela-sela jari, bisa di slide-nya ini ya. Ada 7 langkah sampai tangan kita bersih. Jadi ada kebiasaan baru ini mewajibkan kita selalu cuci tangan pakai sabun. Jadi seperti itu, karena virus dan kuman akan mati dengan cuci tangan pakai sabun. Ini salah satu protokol yang wajib. Nah ini selanjutnya masker untuk semua. Dimana-mana ada kita sudah tahu ya, wajib pakai masker, area wajib pakai masker, karena kita masker ini melindungi kita dan melindungi orang lain. Jadi masker ini sudah bukan barang yang dulu jarang dipakai, sekarang wajib, sudah menjadi kewajiban karena masker ini untuk semua, untuk kita dan untuk orang lain. Gitu. Selanjutnya ada beberapa jenis masker. Nah masker, ada masker kain. Ini mungkin bisa saya bawakan contoh ya. Contoh masker kain. Masker kain ini bisa seperti ini. Masker kain ini ada beberapa lapis. Nah ini adik bisa gunakan masker kain. Nanti saya kasih tahu gimana cara mencucinya, ada contohnya. Terus masker kain ini biasanya digunakan oleh masyarakat. Tapi meskipun kita pakai masker, kita tetap harus jaga jarak 1-3 meter. Ya, masker ini bisa dicuci dan bisa digunakan lagi. Selanjutnya masker bedah. Masker bedah ini contohnya saya pakai. Ini juga masker bedah. Ini disarankan
buang. Terus selanjutnya ini ada masker, contohnya masker N95. Masker N95 yang seperti ini. Jadi di rumah nggak perlu pakai masker ini ya. Masker ini memang digunakan khusus untuk kami, misalnya tenaga kesehatan yang bekerja langsung di area terkontaminasi infeksius atau daerah yang sangat infeksius sekali seperti ini. Untuk penyakit tertentu, misalnya kami yang ada di ruang PDC, yang ada di ruang isolasi, perawatan kami pakai ini, wajib pakai ini. Ini nanti masih di double lagi sama masker yang habis. Jadi seperti ini contohnya. Kalau ini memang langsung dibuang, ini juga habis. Tapi kalau masker kain ini masih bisa dipakai berulang kali. Nanti saya jadi gimana caranya mencucinya ya. Nah ini ada cara penggunaan dan mencuci masker kain yang benar. Nah, mungkin ibu atau bapak atau adik-adik semuanya kalau sudah dapat informasi ini nanti bisa menyampaikan ke keluarga, ke adik atau ke kakak, pakai masker kain yang benar bagaimana, mencuci yang bagaimana. Jadi kita pakai masker sudah melindungi, ternyata setelah dicuci tidak melindungi untuk orang lain. Jadi seperti ini ya. Yang pertama, bersihkan tangan, bisa pakai sabun, pakai hand sanitizer ya. Nah, sebelum menggunakan masker. Masker ini harus tertutup semua, tertutup mulai dari hidung sampai ke dagu, harus tertutup ya. Terus kalau sudah pakai masker, tangan itu tidak boleh menyentuh depan, pegang maskernya, tuh seperti itu ya. Nah, setelah pakai, dicuci maskernya. Tapi jangan pakai masker itu sampai berjam-jam. Kalau 2 jam, 3 jam maskernya sudah basah, harus segera diganti. Jadi adik-adik sekalian harus punya cadangan masker. Jadi nanti kalau sekolah sudah mulai aktif kembali, sekolah mungkin 8 sampai 12 jam ya Pak, kalau sekolah itu paling enggak harus punya masker 3, harus punya masker cadangan. Nah nanti caranya menyimpan, caranya membuang masker itu ada tata cara. Jangan sampai nanti maskernya malah mengeluarkan ke lingkungan sekolahnya. Ini setelah pakai cuci masker ya. Pertama untuk memakai masker tadi, maskernya tadi direndam sama air panas kalau mau mencuci. Direndam sama air panas dulu, suhunya 60 sampai 65 derajat. Jadi ya air hangat itu untuk mencuci masker, maskernya dipisahkan dari pakaian yang lainnya. Jadi masker itu setelah dipakai ada timbal khusus misalnya, nanti masker itu direndam dulu sama air panas ya. Kalau kita nggak bisa suhunya 60-65 derajat, kita kan bisa memperkirakan ya di rumah ya. Terus setelah itu tambahkan deterjen. Setelah direndam dengan air panas, ditambahkan deterjen. Direndam masker sampai kurang lebih 30 menit. Setelah itu kucek masker hingga kotorannya luruh, terus dibilas dengan air mengalir. Setelah itu dijemur di panas matahari. Jadi seperti itu. Kalau sudah itu nanti disetrika, masker bisa digunakan lagi. Jadi kalau masker sudah habis dipakai dicampur dengan baju lain, itu sama aja nanti tidak memutus mata rantai COVID-19. Jadi seperti itu ya. Nah ini ada cara tips membuang masker. Kalau masker yang sekali pakai seperti ini, ada kok masker yang non medis. Sekarang sudah banyak yang dijual di pasaran. Masker non medis ini ada masker medis, ada masker non medis yang dijual di pasaran, itu juga sekali pakai. Dari semua ini juga harus bisa cara melepaskan masker. Ini ada gambarnya ya, lepas dari bagian samping. Nah habis dilepas, daerah yang sudah di ini apa namanya, ini kan yang dipakai ya, yang dalam, yang di luar harus dilipatnya ke dalam. Jadi droplet yang di dalam ini tidak tambah ini menyebar. Setelah itu boleh didesinfektan. Pakai, kita kan sudah banyak larutan desinfektan tuh, atau kalau nggak itu digunting. Jadi digunting, dimasukkan kresek, ditali jadi satu, dibuang ke tempat sampah. Jadi dengan cara pembuangan masker yang benar, kita juga tidak akan mengeluarkan ke pembuangan sampah yang apa namanya
biasa ngambil sampah-sampah dari rumah. Kalau kita mengeluarkan penyakit, sama aja kita juga menambah dosa. Jadi seperti itu. Jadi kita wajib tahu cara membuang masker yang benar, seperti itu ya. Setelah kita sudah melakukan seperti itu, jangan lupa karena kita sudah memegang benda yang terkontaminasi, kita harus cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Ditambah boleh tambah hand sanitizer. Nah, ini selanjutnya tips pencegahan di kendaraan umum. Mungkin kalau ada terpaksa menggunakan kendaraan umum, yang pertama ini gunakan masker, pakai hand sanitizer, hindari menyentuh atau langsung pegangan dengan telapak tangan tanpa sarung tangan itu salah satu yang kalau terpaksa menggunakan kendaraan umum, transportasi umum ya. Kalau terpaksa harus bepergian, maksudnya bukan bepergian keluar kota enggak ya, misalnya bepergian harus mengambil misalnya sama bapak ibu guru dapat tugas harus ambil buku ke sekolah, itu kan juga habis bepergian. Adik-adik atau habis bepergian jangan lupa sepatu yang habis dari luar, buka alas sepatunya, asalnya di luar rumah ya, belum masuk rumah. Kadang kan rumahnya ada dari samping atau dari buka dulu di luar rumah. Setelah itu desinfektan. Jadi di rumah itu juga harus dibiasakan ada desinfektan, disemprot dulu desinfektan, perabotan gigi yang habis dari luar, terus habis itu cuci tangan, baju semua yang habis dari luar langsung dicuci. Lebih bagus lagi jangan langsung dimasukkan ke cuci, tapi direndam dulu 30 menit dengan deterjen, terus langsung mandi. Jadi sekarang dibiasakan seperti itu. Terus untuk tips menjaga daya tahan tubuh, jadi selama adik-adik proses daring di rumah, bukan berarti adik-adik hanya tidur rebahan, bukan itu ya. Jadi tetap konsumsi makanan yang bergizi, minum air putih 18 sehari, olahraga rutin itu bisa lari sekitar rumah, jogging, atau mungkin lompat tali. Itu juga sudah olahraga yang paling mudah dilakukan di rumah. Dibiasakan 30 menit harus tetap melaksanakan olahraga. Bisa lari kecil, yaitu tadi ya jogging, tidur cukup 7-9. Jadi nggak boleh main HP aja sampai lebih dari, akhirnya istirahatnya berkurang. Nah, kalau istirahatnya berkurang, daya tahan tubuhnya rendah, gampang terpapar penyakit. Nah, selanjutnya konsumsi suplemen bila perlu. Mungkin bapak ibunya menyediakan suplemen daya tahan tubuh, itu boleh tetap diminum sehari sampai. Terus cuci tangan dengan sabun itu wajib. Kenapa saya terus mengucapkan cuci tangan dengan sabun ini karena memang wajib sekarang ini ya. Nah, mungkin adik-adik di rumah sering beli makanan kemasan, diingatkan lagi mungkin kemasan itu harus tetap diteliti kondisinya masih baik atau tidak berlubang, sobek, itu tetap cek ya keamanan bahan makanan ya, labelnya harus dibaca, izin edarnya jelas tidak makanan itu ya, ada luasannya, tetap harus seperti itu. Mungkin meskipun kita belanja online langsung ini tidak bisa memilih, tetap dicek keamanan makanan seperti itu ya. Ini tadi tentang penggunaan suplemen kesehatan ya. Mungkin ada beberapa yang di rumahnya kalau ibunya memberikan suplemen, boleh aja, asalkan dosisnya harus tepat ya, harus tepat. Suplemen kesehatan tidak memiliki khasiat obat tertentu yang menyebabkan membahayakan untuk anak-anak itu. Jadi menurut saya tetap dikonsultasikan ke dokter. Ini ada beberapa manfaat tumbuh-tumbuhan ya. Ada beberapa manfaat tumbuh-tumbuhan. Bisa sih menggunakan jamu tradisional, tapi tetap berhati-hati.
penyembuhan obat ini bisa untuk suplemen adik-adik di rumah juga. Contohnya obat antilepol ini sangat pahitnya jarang ya. Ada temulawak juga, kunyit, jahe, jambu biji. Ini adik-adik bisa membuat sendiri di rumah. Mungkin dengan bantuan ibu bapak itu bisa, ini juga bisa menjadi suplemen selama di rumah, suplemen untuk kesehatan, untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Selain yang tadi olahraga, istirahat cukup, itu juga membantu suplemen. Ini keamanan pangan yang ada juga teman-teman. Kita untuk saat ini tetap dianjurkan untuk makan dibawa pulang ya, take away. Tapi kita tetap kalau seandainya harus makan, nah ini ya, makan di luar rumah ini sebenarnya tidak dianjurkan karena tetap kita harus jaga jarak, tetap cuci tangan, pakai masker. Kita kan harus memastikan yang memberikan pelayan yang memberikan makanan itu sehat. Dia tetap pakai masker, terus habis itu pakai face shield juga, pelayan makanannya itu. Kita kan juga nggak tahu kalau dia masak nggak pakai masker tiba-tiba droplet ke makanan, terus makanan itu kita makan, itu juga membahayakan kita. Jadi kita harus pastikan beli masak di mana yang aman, gitu ya. Lebih baik nanti masak sendiri. Ini kalau keuangannya kita harus belanja retail mungkin, tapi kayaknya orang tuanya nggak menyuruh untuk belanja. Mungkin orang tua yang lebih dewasa dari kita yang lebih muda. Jadi tetap kalau untuk belanja, misalnya di antrian belanja tetap jaga jarak 1 meter. Nah ini yang kasirnya itu tetap pakai kasir, tetap pakai masker, maksudnya seperti itu, pakai hand sanitizer. Jam belanja juga harus dibatasi. Jadi mengapa di kabupaten kita juga dibatasi karena untuk ini memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Jadi adik-adik sekarang juga harus tahu, adik-adik nanti akan jadi penyuluh untuk keluarganya, bermanfaat untuk keluarganya. Apa yang didapatkan hari ini bisa disampaikan ke orang tuanya, di keluarga sekitarnya. Jadi seperti itu ya. Jadi diingatkan kembali untuk masa pandemi ini kita kan mungkin sering makan makanan, belanja online tetap diperhatikan ya, dengan lupa kadar-kadarnya, labelnya, keamanan makanannya, kematangan, tingkat kematangan bahan makanan itu, karena dia tidak menjadi salah satu ini penyebar di COVID-19 ini ya. Mungkin dari kami itu bersama-sama kita lawan COVID-19. Jadi adik-adik bisa menjadi penyuluh untuk keluarga sekitarnya. Demikian dari kami. Kurang-lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, demikian tadi sangat penting yang disampaikan oleh ibu-ibu kita di depan terkait dengan penanganan COVID, pencegahan dan memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Terima kasih Ibu dari Kesehatan Puskesmas, dan perlu diketahui bahwa Mama yang barusan menyampaikan ini adalah wali murid dari SMPN 1 Banyuwangi, Mama Lila, ya. Saya dulu wali kelasnya. Jadi sekarang ada di 8I, yaitu kelas 2 tahun. Jadi prediksi 2 tahun. Kalian juga nanti bisa mengikuti jejak putra dari mamanya Lila untuk di SMPN 1 Banyuwangi. Saya kira itu perlu mengingatkan kembali bahwa siswa baru yang ada di rumah masing-masing segera
yang belum mengisi biodata secara online, karena itu sangat kami butuhkan, terutama nomor HP, alamat dan seterusnya, sekarang juga diisikan. Hari ini harus tuntas ya. Jadi hari ini harus tuntas karena mulai besok kalian sudah mulai beraktivitas. Baik, saya kira itu saya berikan kesempatan off dulu untuk menyelesaikan administrasi kalian, terutama pengisian data, mengupload foto kegiatan di rumah, dan semua terkait dengan MPLS ini. Cukup sekian, saya Heri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.